Ke dalam tangan Tuhan kami serahkan semuanya, di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Selamat malam untuk kita semua. Malam. Pada saat ini, saya diberikan kesempatan untuk membawakan satu judul ya, satu ayat yang terambil di dalam Mazmur 50 ayat 15. Ini bentar ya, ini di-share. Ya. Bisa lihat ya. Baik. Untuk saat ini saya ambil judul khotbah, judul renungan saat ini tentang muliakanlah Tuhan. Di dalam bacaan ayat pada 100 hari berdoa ini, di hari yang ketujuh, diambil di dalam Mazmur 50 ayat 15, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Dari ayat ini, yang kita ambil bagaimana kita harus selalu memuliakan Tuhan. Dalam keadaan apapun, baik ke dalam keadaan sesak, dalam keadaan baik, malang, kita harus memuliakan Tuhan. Nah, saat ini saya suka memberikan pertanyaan. Siapa dari antara kita semua di sini yang rindu atau mau masuk dalam kerajaan sorga? Tentu kita semua ingin masuk surga ya. Kemudian pertanyaannya, siapa yang siap masuk dalam surga? Nah, kalau kita berbicara tentang siap, ada dua kategori untuk kita bisa masuk dalam kerajaan surga. Yang pertama, jika kita hidup, berarti kita harus bertepatan akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kemudian kita yang dinyatakan sebagai umat yang benar dan surga. Yang kedua, jika kalau kita mati dan saat kedatangan Tuhan yang kedua kali itu tiba, maka umat benar yang telah mati atau meninggal itu akan dibangkitkan dan akan diangkat ke surga. Nah, pertanyaan lanjutan. Siapa yang siap akan kematian itu? Di dalam Filipi 1:21 dikatakan begini. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tapi di tengah kehidupan kita, kita sering ragu. Kita sering merasa bahwa hidup kita ini lebih berharga dibandingkan akan kematian. Nah, sekarang tadi disampaikan bahwa jikalau karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jikalau kita mati, biarlah itu menjadi keuntungan kita asalkan kita mati dalam Tuhan. Tetapi jikalau kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, itu berarti kita harus bekerja membuat.
Kita yang mengaku umat Tuhan, maka kita harus memberi buah. Nah, buah yang dimaksud adalah di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dari 9 buah roh ini, kalau kita memang masih hidup, maka baiklah kita memiliki buah roh ini. Apakah kita dalam kehidupan kita sehari-hari kita memiliki kasih? Apakah di tengah wabah, di tengah goncangan penyakit sampar saat ini, harusnya ini membuat kita lebih kasih. Harus membuat kita lebih bersukacita, bukan khawatir. Kita harus bergembira. Harus ada damai sejahtera. Kita harus saling mempererat tali persaudaraan. Kita harus ada kesabaran. Di mana dulu kita mudah emosi, baiklah sekarang kita harus lebih sabar menghadapi akan setiap kehidupan kita. Harus ada kemurahan hati, kebaikan. Nah, yang membedakan, kita sering baik terhadap orang. Tetapi perbedaan kebaikan dan kemurahan, kalau kebaikan, kita memberikan simpati itu sudah baik. Tetapi di saat kita bermurah hati, itu tandanya kita memberikan sesuatu, barang. Kita melihat orang yang susah. Jangan kita hanya melihat, itu hanya baik kita. Kasihan mereka. Tetapi kalau kita berkemurahan, ada kelebihan dalam milik kita, marilah itu kita berikan kepada mereka yang membutuhkan. Ada pakaian lebih, mari kita tumpahkan pemberian itu kepada yang lain. Kemudian kita harus memiliki kelemah lembutan, terlebih penguasaan diri. Nah, saya jabarkan, kasih itu sendiri adalah sabar, murah hati, ya tidak cemburu, tidak memegahkan diri dan tidak sopan. Ya tidak melakukan hal yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Apakah di tengah wabah seperti ini, kita ini hanya berseru-berseru kepada Tuhan, melepaskan diri dari kesesakan, padahal kita sendiri sering mencari keuntungan diri. Kita menimbun barang, kita menimbun makanan, kita hanya mau kasih ke dalam diri kita, tapi tidak mau share kepada yang lain. Apakah dengan wabah ini kita jadi cenderung menyimpan kesalahan orang lain atau tidak? Ataupun kita merasa bersukacita karena ketidakadilan? Atau memang kita turut merasakan bahwa, aduh, saya tidak harus bersukacita karena apa? Ketidakadilan. Tetapi kebenaran. Nah, jadi di sini, baik hidup maupun mati, kita harus. Nah, saya mau tekankan di sini soal jangan khawatir. Di dalam Lukas 12 ayat 22 sampai 34 itu jelas dikatakan, janganlah kamu khawatir akan hari esok. Hari esok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Apakah dengan kekhawatiranmu akan menambah sehasta jalanmu? Tidak, saudara. Malahan dengan kekhawatiran itu akan menurunkan daya tahan tubuh kita. Dengan kekhawatiran akan menaikkan hormon kortisol. Hormon kortisol ini kita sudah tahu. Dia akan memperberat akan penyakit-penyakit degeneratif. Sehingga orang yang mendapat hipertensi akan lebih tambah hipertensi. Orang yang kena diabetes lebih diabetes. Orang yang penyakit ginjal akan lebih turun. Karena itu jangan khawatir. Dengan situasi wabah yang saat ini ditekankan kita untuk waspada. Hanya kita jangan khawatir. Terkadang kita terlalu khawatir akan COVID, tetapi kita tidak mengkhawatirkan akan keselamatan dengan Tuhan. Saya ambil update virus corona terupdate 2 April sekarang ya. Dari angka kasus kesakitan itu ada 900.000 sekian.
Kemudian orang yang sembuh itu 193. Orang yang meninggal di dunia itu 46.000. Artinya orang yang sembuh hampir 5 kali lipat, hampir 4 kali, kurang lebih 4 kali lipat kesembuhannya dibandingkan yang meninggal. Tetapi kita sering terlalu mengekspos sesuatu hal yang itu belum terjadi dalam kehidupan kita. Dan 46.000 ini dibandingkan presentasi ini terlalu kecil. Hanya kita terlalu khawatir. Sedangkan riset-riset yang didapat bahwa ini sering terjadi kepada apa? Kepada usia lanjut atau orang-orang yang punya komplikasi, punya komorbid, penyakit-penyakit sebelumnya. Nah, komorbid ini yang penyakit complicated ini yang didapat ini bukan berarti itu didapat hanya sekarang kemudian kita rasa tidak, itu sudah ada jauh sebelumnya. Dari muda mungkin kita sudah pupuk akan penyakit komplikasi itu. Ya, penyakit. Ya, karena kita sering menimbun makanan-makanan enak, makan-makan yang berkarbohidrat tinggi, yang berkalori tinggi, yang dengan gula-gula yang tinggi. Sehingga apa? Kita lupa. Nah, disinilah kita sebagai umat Tuhan. Tuhan sudah menitipkan Nyonya White. Bagaimana pentingnya reformasi kesehatan. Agar supaya mengurangi kesakitan. Nah, nanti dengan dampak seperti ini, kemudian kita akan pola hidup sehat. Bisa itu belum terlambat, tetapi itu sudah. Karena apa? Dengan pola hidup sehat ini, kita jangan cuma memikirkan efek sekarang. Oh, nanti ada obatnya. Tidak. Buktinya seperti sekarang ini, kita seperti kalang kabut. Adanya fenomena virus yang mendunia saat ini. Orang yang khawatir, lebih khawatir adalah orang yang apa? Udah, saya sakit gula, aduh saya takut kena ini, saya tertular, aduh saya punya sakit jantung, saya punya sakit ginjal, saya mau tertular ini, saya punya sakit ginjal, dan sebagainya. Aduh saya takut tertular. Yang sebenarnya kita bisa antisipasi itu jauh-jauh hari sebelumnya. Sedangkan saya bandingkan dengan kita pikir-pikir corona, jangan-jangan kita dapat koroner, saudara. Karena saking khawatirnya, kita dapat serangan jantung. Data tahun 2019 di situ dikatakan angka kematian ada 17,7 juta kematian di dunia ini. Dan ini sangat jauh. Kalau kita bagikan dengan 12 bulan, ada sekitar kurang lebih 2 juta lah. Kurang lebih 2 juta angka kematian di dunia. Itu mau dibandingkan dengan corona yang meninggal 46.000, itu sangat jauh dengan serangan jantung. Yang harus kita khawatirkan adalah jangan sampai kita khawatir kita meninggal bukan karena coronanya, tapi meninggal karena serangan jantung. Ini harus kita antisipasi. Kita sebagai umat Tuhan, kita sebagai orang yang diberkati oleh Tuhan, kita sudah merasakan akan kebahagiaan dan berkat Tuhan yang sangat luar biasa. Mari kita sebagai orang yang menjadi penyejuk di tengah-tengah banyak orang. Sehingga orang melihat kita, wih, ada Tuhan di tengah-tengah dia. Siapa Tuhan dia? Sehingga dia begitu khawatir di tengah global krisis saat ini. Siapa si Harrison? Siapa si Kak Vera ini? Kok dia masih tetap riang gembira, masih tetap senyum di tengah wabah corona yang saat ini. Oh, ternyata dia adalah umat yang percaya kepada Tuhan, yang beribadah pada hari Sabat. Mereka akan mencari Tuhan, mereka akan melihat diri kita. Inilah yang saya mau tekankan. Jangan kita khawatir. Yang berikutnya, mari kita
Lihat di dalam Lukas 21 ayat 7 sampai 20. Sebenarnya Lukas 21 ini sudah berbicara tentang bagaimana murid-murid bertanya kepada Yesus tentang kedatangan Tuhan. Tuhan mengilustrasi, Tuhan waktu itu dia di Bukit Zaitun, dia melihat, dia gambarkan kedatangan Tuhan itu seperti keruntuhan Yerusalem. Dan saat itu dikatakan Yesus, murid-muridnya bertanya pada Yesus, Guru, bila mana itu akan terjadi? Dan apakah tanda kalau itu akan terjadi? Jawab Yesus, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Ingat baik-baik, kita sebagai umat Tuhan, jangan sekali-kali kita disesatkan. Hanya dengan media massa, media elektronik yang menekankan akan kekhawatiran. Ini polemik. Jangan ada yang menyesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut. Ingat, kita sebagai umat Tuhan, di saat kita mendengar deru perang, pemberontakan, itu sudah terjadi dan sementara terjadi saat ini. Janganlah kita terkejut, karena kita bertuhan. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahan akan datang segera. Ini bukan tanda kesudahan, saudara. Karena ini berbicara tentang permulaan penderitaan. Ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Kita lihat sekarang, bagaimana negara saling berperang, bangsa saling berperang. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Kita tahu wabah corona ini termasuk penyakit sampar. Penyakit sampar itu adalah penyakit menular yang mau jadi mendunia, jadi menghebohkan. Itulah maksudnya penyakit sampar. Dan ini akan terjadi. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Ini akan terjadi. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadah dan penjara. Baik, pada mungkin terputus ya. Mungkin Dr. Hensel voice-nya terputus mungkin. Ya, halo Kak. Ya, udah selesai. Dr. Hensel, sudah? Ya, gimana Kak? Sudah ya, firman. Halo? Halo? Ya. Firmannya sudah, Kak? Halo, Kak Rifson? Ya.
Terputus kayaknya. Terputus ya firmannya. Iya, ini apa? Jaringannya yang jelek ya? Oh, mungkin ya. Lanjut dok, lanjut dok. Lanjut dok, silakan. Ini aku nggak bisa sharing ini karena ada yang sharing screen. Kak Sam, KF atau siapa? Frina yang lagi share ini screen. oke sudah dok, boleh silakan dilanjutkan Kak. Ini slide saya sudah kelihatan? Belum dok. Ini udah kelihatan? Ya sudah. Sudah. Harrison, ini udah kelihatan ya? Ya sudah, ininya sudah masuk ke ini. Ya sudah, silakan dilanjutkan dok. Jadi di dalam halo Kak Rifson, ini bisa lihat? Bisa lanjut. Oke, baik. Jadi saya mau menjelaskan bahwa kita tidak perlu khawatir akan keadaan kita saat ini. Pada waktu murid-muridnya bertanya tentang kapan akan kedatangan Tuhan itu, Yesus menggambarkan akan kedatangan Tuhan itu seperti keruntuhan Yerusalem. Nah, yang di situ dijelaskan tentang permulaan penderitaan. Kita berada pada permulaan penderitaan itu. Tapi kita harus apa? Kita tidak perlu khawatir. Malahan itu menjadi keuntungan kita untuk bisa mengabarkan akan pekabaran Tuhan, menyampaikan akan kasih Tuhan. Disinilah kita. Disinilah banyak orang yang dulunya tidak mau mencari Tuhan, sekarang mencari Tuhan. Inilah peluang kita untuk bisa mengambil hati mereka, untuk membuat mereka lebih dekat kepada Tuhan. Sehingga pada saat kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita semua bisa terangkat ke surga. Nah, di sini saya ambil bahwa kita berada pada permulaan penderitaan. Sambil kita akan menunggu, kita akan bergeser kepada kesukaran awal. Nah, kesukaran awal ini puncaknya adalah undang-undang hari Minggu itu akan dikumandangkan. Kemudian dari situ akan datang kesukaran besar atau dibilang kepicikan Yakub, masa yang sangat sukar. Di saat itu puncaknya adalah di saat tulah pertama itu muncul. Dan disitulah pintu kasihan tertutup. Di mana ya kita berpikir-pikir saat itu, kalau kita dapat tulah, kena bisul-bisul ya berarti kita tidak masuk dalam kerajaan surga. Tetapi kalau tidak bersukacitalah, di saat itu kita akan keluar. Kita akan
berada. Dan di saat itulah Tuhan, setelah 7 tulah itu Tuhan akan datang menjemput umatnya, membangkitkan orang yang benar dan akan mengangkat ke surga 1000 tahun di surga, kemudian dia akan balik membangkitkan orang yang bersalah, kemudian akan apa? Masuk dalam neraka. Nah, inilah kabar senang tentang kita, bagaimana kita harus memuliakan Tuhan. Di dalam Yesaya 59 ayat 1 dikatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Jadi saudara, di saat kita berada, kita tersungkur, kita berdoa kepada Tuhan, telinga Tuhan, pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengarnya. Kita tidak perlu terlalu khawatir. Bawalah itu semua dalam Filipi 4 ayat 6 katakan, mari kita bawa segala kekhawatiran kita, jangan kita khawatir, mari kita bawa dalam apa? Doa dan permohonan. Karena apa? Karena tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan kita, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengarkan kita, saudara-saudara. Jadi akhir dari renungan saya saat ini, jika kita ini mengaku umat Tuhan, sudah siapkah kita nanti akan Tuhan kita siap masuk dalam kerajaan surga? Yang pertama, jangan kita takut mati. Ingat baik-baik. Saya senang mendengar akan kesaksian yang telah dibawakan tadi. Bagaimana Kadir itu mau mengabdikan dirinya untuk melayani Tuhan. Cerminan dia mau melayani Tuhan adalah dia mau melayani sesamanya. Saya yakin dan percaya Tuhan akan selalu menolongnya, akan menuntunnya, menjauhkan dia dari wabah yang terjadi. Tapi ingat saudara, kalau kita kena wabah itu, kita positif, yakin Tuhan tidak akan membuat kita sakit. Tapi kalau kita diizinkan sakit, yakin Tuhan tidak akan mau mengambil nyawa kita. Tetapi jika Tuhan mengizinkan nyawa kita pun terambil, yakin dan percaya, tugas kita di dunia ini sudah selesai. Dan kita telah memenangkan akan pertarungan. Biarlah ini menjadi perenungan kita pada malam ini. Biarlah Tuhan memberkati kita, menguatkan kita, jangan kita khawatir. Mari kita selalu muliakan Tuhan. Mari kita selalu bawa dalam perlindungan Tuhan. Dan kita sebagai orang yang mengaku umat Tuhan, mari kita berbuah buah roh. Agar dengan buah roh kita tercermin bahwa kitalah milik kepunyaan Tuhan. Mari kita bagikan kepada banyak orang akan kabar. Tuhan memberkati kita. Amin. 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 Baik, terima kasih Dr. Hansel firman-Nya, sehingga firman ini boleh menguatkan kita, tidak khawatir dengan apapun yang terjadi, dan biarlah kita serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan yang selalu melindungi kita. Baik, pada saat ini kita akan berdoa yang akan dipimpin. Yang pertama adalah Kak Yohanes Sungkowo, dan yang kedua Pendeta Budiman Fernandes. Baik. Ya, boleh Kak Yohanes on kan? Kak Yohanes. Oh, belum bisa online mungkin Kak Yohanes. Baik, kalau Kak Yohanes ini, mungkin kita minta Pendeta Pardede saja. Yang kedua, pertama Pendeta Budiman, yang kedua Pendeta Pardede akan mendoakan beberapa hal. Pokok doa kita pada malam ini, yang
pertama akan dibawakan oleh Pendeta Budiman Fernandes. Berdoalah agar kita turut memandang Tuhan dengan iman, percaya kepadanya dengan ketidakpastian masa depan kita, mengetahui bahwa Dia memegang kendali. Berdoalah agar kita mempercayai firman Tuhan, bahkan ketika keadaan di sekitar kita tampak gelap dan mengecewakan. Yang kedua, berdoa untuk hikmat bagi para pemimpin dan administrator gereja ketika mereka bekerja melalui tantangan logistik dalam rapat General Conference yang dijadwalkan kembali, yang sekarang akan berlangsung 20 hingga 25 Mei 2021 di Indianapolis. Yang ketiga, berdoalah agar sesi General Conference 2021 akan dipenuhi dengan rencana-rencana spiritual yang berfokus pada misi dan bahwa Roh Kudus akan memegang kendali penuh. Yang keempat, berdoa untuk tema Rapat General Conference 2021, Yesus akan datang terlibat. Doakan agar anggota di seluruh dunia, bahkan sekarang, akan menerima panggilan untuk keterlibatan anggota total secara pribadi. Yang kelima, berdoalah agar Roh Kudus yang besar mencurahkan anggota gereja Allah di seluruh dunia, dimanapun mereka berada, agar pekerjaan itu dapat diselesaikan dan kita dapat pulang. Yang keenam, berdoa bagi saudara-saudari yang sudah bersaksi dengan pergumulannya masing-masing. Lalu Pendeta Pardede akan berdoa yang poin kedua, yang sedang sakit, Pendeta A.H. Marbun, Bapak Omer Simbolon, Bapak Budiman Siregar, Ibu Mena Fernandes, Boromanurung, Bapak Dilan Muntuan, Ibu Tiomsi Gultom, Bapak Ishak Suherman, Saudara Floyd Tribok, Saudara Leandro Canavaro, Bapak Simbolon. Lalu kita ucapkan syukur juga atas jawaban doa-doa kita yang telah didengar oleh Tuhan, atas kesembuhan Pendeta Jackson Panjaitan dan Pendeta Jeki Runtu. Lalu kita juga berdoa untuk yang sedang berduka, keluarga Pendeta B. Silalahi, keluarga Opa Karel Little Noni, dan juga ada tambahannya keluarga Sumampau. Lalu kita juga berdoa untuk para medis dan seluruh pegawai Rumah Sakit Advent Medan, Bandar Lampung, Bandung, dan Manado. Dan seluruh relawan yang berada di garda terdepan agar diberikan kekuatan dan kesehatan. Dan yang terakhir, rencana Field School yang dari mahasiswa filsafat UNAI ke Jawa Tengah agar tidak terhalang oleh wabah COVID-19. Baik, inilah pokok-pokok doa yang akan kita sampaikan kepada Tuhan kita. Marilah kita berdoa. Yang pertama, kami serahkan kepada Pendeta Budiman, lalu kedua akan dilanjutkan oleh Pendeta Samuel Pardede. Cek, kedengaran? Kita sama-sama berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam tinggi di dalam kerajaan surga. Puji syukur Tuhan kami panjatkan di malam yang indah ini, di mana kami boleh bersama-sama membentuk grup, dan saat ini kami telah rindu untuk dikuatkan. Bapa, di kesempatan ini, Engkau melihat dari tahta-Mu yang maha tinggi, di mana Tuhan saat ini dunia kami sedang dilanda oleh wabah pandemi. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, sama seperti janji Tuhan. Kami rindu biarlah sama seperti Tuhan menyelamatkan umat-umat-Mu bangsa Israel di tanah Mesir.
Kami rindu Tuhan, kami semua juga boleh terluput dari segala tulah-tulah yang saat ini sedang melanda dunia kami. Tuhan, kami juga rindu, biarlah kami boleh mengasingkan diri kami, sama seperti umat-Mu yang mengasingkan diri mereka di tanah Goshen. Di kesempatan ini Tuhan, kami juga berdoa, biarlah kiranya Tuhan mengendalikan segalanya. Kami tidak dapat mengendalikan apapun, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan dapat mengendalikan segalanya yang ada di dunia ini. Untuk itu Tuhan, di kesempatan ini, sebelum melanjutkan permohonan doa kami, terlebih dahulu Tuhan, kiranya Engkau ampuni kami dari setiap dosa-dosa dan pelanggaran kami, agar setiap doa-doa yang akan kami layangkan dan sampaikan, kiranya itu Tuhan dengar dan jawab. Di kesempatan ini Tuhan, kami berdoa buat seluruh rangkaian dan rencana yang sudah direncanakan, di mana akan diadakan rapat GC yang ada di Indianapolis. Biarlah kiranya Tuhan berkati seluruh peserta yang akan diutus ke sana. Begitu juga Tuhan, Kau berkati seluruh panitia yang saat ini mungkin sedang berjuang untuk mempersiapkan segalanya. Dan kami juga berdoa ya Bapa, biarlah seluruh partisipan yang akan datang ke sana itu boleh dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Serta Tuhan, kami memohon kepadamu, biarlah Tuhan kiranya berikan hikmat kebijaksanaan kepada seluruh pimpinan kami yang akan hadir di sana, untuk boleh dipenuhi oleh Roh Kudus Tuhan, agar setiap apa yang akan dirapatkan, biarlah itu hanya membawa puji hormat kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Kami juga berdoa buat tema kami di tahun 2021. Biarlah kiranya Tuhan berkati masing-masing umat-umat Tuhan, agar setiap tema yang sudah disampaikan nantinya, itu dapat kami hidupkan, yaitu kedatangan Tuhan yang sudah semakin dekat. Dan begitu juga Tuhan, kami rindu, biarlah kiranya Tuhan berkati juga umat-umat Tuhan yang tadi sudah bersaksi. Kau berkati Ibu Dior Boru Tambunan. Terima kasih buat kesaksiannya, di mana Tuhan telah pilih dia untuk menjadi alat Tuhan garda terdepan pada saat ini. Tuhan, kami rindu biarlah Tuhan tetap memeliharakan dia, memberkati dia. Tentu Tuhan, dia telah menerapkan sebagaimana perintah Tuhan untuk mengasihi sesama kami. Untuk itu Tuhan, tolong jagai mereka yang terlibat dalam proses menjaga kesehatan para yang saat ini positif terkena wabah. Dan biarlah kiranya Tuhan memeliharakan mereka, Tuhan menjagai mereka, sama seperti Tuhan akan melindungi kami semua. Terima kasih Tuhan, doa ini akan dilanjutkan oleh hamba. Kembali kami datangnya Bapa menghampiri tata kasih karunia-Mu, karena kami menyadari hanya Engkaulah Allah kami, Allah tempat kami bergantung. Khususnya di tengah-tengah wabah virus corona yang begitu menimbulkan kecemasan di tengah-tengah kami. Biarlah melalui firman-Mu yang telah kami dengarkan melalui Dr. Langi, kami diyakinkan bahwa kami mempunyai Allah yang hidup, Allah yang sanggup memelihara kami. Dengan demikian ya Bapak, kami tidak perlu khawatir, karena ada Tuhan di samping kami. Tuhan yang menjanjikan hidup yang kekal bagi orang-orang yang percaya kepada-Mu. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kembali kami berdoa buat sahabat-sahabat kami yang sedang sakit, seperti Bapak Pendeta Aha Marbun, Bapak Omer Simbolon, Bapak Budiman Siregar, Ibu Mena Fernandes Borumanurung, Bapak Dilan Muntuan, Ibu Tiom Sigultom, Bapak Ishak Suherman, Floyd Rebok, Leandro Cannavaro, dan Bapak Simbolon. Engkau tahu ya Tuhan sakit yang mereka derita. Engkau yang menciptakan mereka, Engkau tahu seluruh struktur tubuh mereka. Biarlah melalui perawatan para medis, melalui perawatan keluarga, itu semua merupakan perpanjangan tangan Tuhan
untuk memberikan kesembuhan bagi mereka. Biarlah ketika Engkau menumpangkan tangan ke atas hamba-hamba Tuhan ini, maka setiap penyakit yang mereka derita akan diangkat dan dibuangkan. Sehingga dengan tubuh yang sehat, hamba-hamba Tuhan ini dapat kembali melayani penuh dengan sukacita, melalui aktivitas mereka penuh dengan kegembiraan. Sebagaimana Engkau telah menunjukkan mujizat-Mu, ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang telah Engkau sembuhkan, baik pada zaman perjanjian lama dan perjanjian baru, bahkan pada zaman sekarang ini. Biarlah kuasa yang sama berlaku atas hamba-hamba Tuhan ke 10 orang yang kami doakan pada malam hari. Sehingga ketika kami kembali mendengar kabar tentang mereka, kami akan mendengar bahwa mereka telah disembuhkan oleh Tuhan. Kami sangat bersyukur sebagaimana Engkau telah menjawab doa-doa kami, karena kami sudah mendengar bahwa hamba Tuhan, Pendeta Jackson Panjaitan dan Pendeta Jeki Runtu sudah dalam keadaan lebih baik. Itu semua ya Bapak oleh karena kasih-Mu yang luar biasa. Biarlah dalam kehidupan selanjutnya Tuhan memberikan kesehatan yang prima bagi hamba-hamba Tuhan ini, sehingga mereka pun dapat melayani penuh dengan sukacita. Begitu juga Bapak, kami teringat buat sahabat-sahabat kami, keluarga-keluarga yang sedang berduka, seperti keluarga Pendeta Besi Lalahi, keluarga Opa Kareli, keluarga Sumampau, oleh karena Engkau mengizinkan orang-orang yang kami kasihi, orang tua kami, saudara kami, beristirahat dari setiap jerih lelahnya di muka bumi. Biarlah Bapa perpisahan sementara yang Engkau izinkan, yang meninggalkan duka cita, Engkau balut, karena Engkau adalah Allah sumber penghiburan kami. Sehingga seluruh keluarga besar yang ditinggalkan akan diberikan jaminan, diberikan pengharapan, bahwa kami akan bertemu kembali dengan orang-orang yang kami kasihi yang mati dalam kebenaran. Oleh sebab itu ya Bapak, bantu kami untuk tetap setia, sampai Engkau datang menjemput kami umat yang percaya ini. Dan kami juga ya Bapak tidak henti-hentinya berdoa buat para medis dan seluruh pegawai Rumah Sakit Advent, baik yang ada di Medan, yang ada di Bandar Lampung, di Bandung, dan di Manado. Engkau tahu ya Tuhan, bahwa hamba-hamba Tuhan ini melayani di rumah sakit. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan imunisasi dari sorga kepada mereka, sehingga paparan virus corona dijauhkan dari mereka. Bahkan mereka pun dengan tubuh yang sehat dapat tetap bersukacita melayani di rumah sakit. Karena ada Tuhan di samping kami yang akan menjaga dan melindungi kami semua, khususnya para medis dan seluruh pegawai Rumah Sakit Advent yang bekerja penuh dengan sukacita. Kami juga berdoa buat seluruh relawan yang berada di garda terdepan, agar mereka diberikan kekuatan dan kesehatan, terutama Kak Dior yang sudah memberikan kesaksian. Biarlah Bapak dengan bantuan Tuhan ketika mereka kontak dengan para penderita COVID-19, Tuhan akan memberikan kekebalan tubuh dari sorga bagi mereka, sehingga mereka pun akan tetap dipelihara dalam kesehatan, sehingga mereka tetap dapat melayani, nama Tuhan dapat ditinggikan. Kami juga berdoa buat rencana Fiskul dari mahasiswa Filsafat Unai ke Jawa Tengah. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Kalau Tuhan berkehendak, maka Fiskul ini akan dapat berjalan dengan baik. Biarlah para mahasiswa kependetaan yang ada di Unai khususnya yang akan mengikuti Fiskul ini, Tuhan berkati. Sehingga ketika mereka telah menyelesaikan pendidikan mereka, mereka akan menjadi hamba-hamba Tuhan yang tangguh. Hamba-hamba Tuhan yang siap melayani, yang memberikan hati, jiwa, raga mereka untuk pelayanan. Sehingga ketika Yesus datang, melalui pelayanan mereka, ada banyak umat-umat yang dipersiapkan untuk menyambut kedatangan-Mu yang tidak lama lagi. Kami menyadari kami adalah manusia terbatas, manusia yang fana. Tetapi kami bersyukur mempunyai Allah yang Maha Kuasa seperti Engkau, yang akan menyempurnakan setiap doa permohonan kami. Bahkan setiap doa permohonan kami akan menjadi kenyataan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Fernandes, demikian juga Pendeta Samuel Pardede yang telah berdoa. Dan pada saat ini
kita akan menutup perbaktian dengan berdoa yang akan dipimpin oleh Dr. Hancelangi. Silakan, Dokter. Baik, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan Tuhan, kami semua bisa sampai pada saat ini. Kami dalam kondisi keadaan tubuh yang masih dalam kendali Tuhan. Pada kesempatan ini kami telah mendengarkan akan firman Tuhan. Kami yakin Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, sehingga kami yang mendengar dan hamba-Mu yang telah menyampaikan, itu semua ada maksud dan rencana Tuhan. Biarlah di setiap renungan yang tadi telah dibawakan, menguatkan kami untuk kami selalu tetap berserah pada Tuhan. Di dalam setiap langkah hidup kami di tengah wabah COVID yang sementara mendunia saat ini, biarlah Engkau yang selalu ada, selalu menuntun kami di setiap langkah kami ya Tuhan. Menghindarkan kami dari segala mara bahaya, penyakit apapun itu maupun penyakit sampar. Kendalikanlah kami ya Tuhan. Dan ya Tuhan, biarlah Engkau memberikan kami hikmat agar supaya kami selalu memuliakan Tuhan. Kami berdoa, hamba-Mu berdoa ya Tuhan. Biarlah firman ini bisa menjadi bekal kami di saat sebentar kami akan tidur. Dan kami bisa bangun dengan keadaan yang baik, kami bisa aplikasikan, dan bisa melayani banyak orang untuk menyegerakan akan kedatangan Tuhan. Ke dalam tangan Tuhan kami serahkan seluruh 100 hari berdoa kami saat ini ya Tuhan. Engkau memberkati semua yang terlibat di dalam 100 hari berdoa ini. Berdoa khusus buat Pendeta Samuel Pardede, yang Engkau mengaruniakan dia sebagai pimpinan pemuda Advent di daerah DSKS. Engkau telah memberikan hikmat untuk kami bisa sama-sama berkumpul dalam media online saat ini. Engkau juga memberkati para host yang telah jadi juru kabar Tuhan saat ini. Radio Tambunan yang telah membawakan akan kesaksian. Biarlah semua komplit di depan Tuhan. Kami semua pendengar juga yang ada di dalam grup ini yang berpartisipasi. Kiranya berkat Tuhan selalu melimpah kami. Mohon ampun segala dosa itu banyak. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasem, boleh mematikan dulu mungkin suaranya Kasem. Baik, terima kasih saudara-saudara semua, teman-teman, sahabat-sahabat. Kita telah menyelesaikan program kita 100 hari berdoa di hari yang ke-7. Dan pada hari ke-7 ini kita telah menyelesaikannya. Dan terima kasih. Sebelum kita berpisah, kita akan mendengarkan beberapa pengumuman yang akan disampaikan oleh Kak Vera. Silakan Kak Vera. Terima kasih Dr. Hansel untuk firman Tuhan. Terima kasih Kak Dior Manta. Kak Dior Manta ini bagi yang belum kenal, beliau adalah teman saya, seangkatan saya dengan Kak Horna yang juga hadir malam ini. Kami satu kelas, tamatan dulu dari Siantar. Beliau ini sempat kerja di Rumah Sakit Advent Bandung, lalu di Kuwait belasan tahun lamanya, pulang kembali ke Indonesia untuk mengambil S2-nya, dan beliau sudah tamat dengan cum laude. Dan begitu selesai, ada wabah ini, beliau ambil keputusan untuk menjadi sukarelawan perawat untuk COVID-19. Semoga diberkati ya Kak Dior ya. Kita ingat ada di sana pendeta kita, Ketua Konferensi DKI Jakarta, Pendeta Aham Marbul. Dan satu lagi pendeta siapa? Pendeta Effendi Sianturi. Pendeta Effendi Sianturi ini masih saudaranya Karina yang juga hadir malam ini. Tadi ada.
Nanti saya tanya jelasnya di lantai berapa supaya Kadior boleh datang mendoakan dan sampaikan salam dari grup 100 hari berdoa DSKS, PA DSKS ya. Untuk jadwal kita, terima kasih juga untuk doa syafaat oleh Kak Yohanes dan Pendeta Pardede. Untuk besok, Sabat, kita tetap bertemu kembali jam 8 di virtual prayer meeting. Jam 8 tepat. Mungkin kalau kita ikutin HCI selesai jam berapa, mungkin setelah selesai dari HCI itu, kita langsung join di sini. Kami tunggu. Pembicara kita adalah Direktur PA DSKS, Pendeta Samuel Pardede, dan kesaksian istimewa akan disampaikan oleh Saudari Julinta Hutagalung dari Leiden, Holland, Belanda. Beliau ini juga tidak asing bagi kami di MGR Indonesia, karena aktivis yang cukup aktif dari dulu untuk membagikan kesaksian beliau yang ada di sana. Untuk lagu pujian dan doa syafaat akan dihubungi kembali. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk yang sudah hadir. Dr. Sharon Rondonowu dari Manado yang sudah support, Dr. Hansel, Kak Sondang Pandiangan, Ibu Pendeta Miani, semoga tetap semangat, cepat sembuh. Kak Esther, Isa dari Jepang, terima kasih sudah tetap bergabung dengan kita. Kak Intan dari Amerika, kita tunggu juga nanti kesaksiannya kembali. Terima kasih walaupun subuh sekali sudah bangun. Terima kasih Pendeta Silitonga dari Rumah Sakit Advent, Bandar Lampung, Sekretaris Yayasan. Kak Steve Mandang, you are the one. We wait for be a speaker. Speaker terbaik kita. Mungkin nanti Kak Steve boleh nanti kita bahas lagi mungkin sama Kak Yosep model pembahasannya seperti apa supaya tidak kaku. Terima kasih Reni, Kak Bobi, Pendeta Budiman Manurung, semua yang sudah hadir, siapa yang belum sebutin, Kak Hotna, dan yang sudah left group mungkin karena sudah terlalu malam. Terima kasih semua, Tuhan memberkati. Kembali host. Baik, terima kasih Kak Vera. Itulah beberapa pengumuman yang boleh kita dengarkan bersama-sama. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi. Sampai ketemu besok hari di jam yang sama dengan pembicara Pendeta Samuel Pardede. Apabila ada yang ingin mau sapa-sapa, kami persilakan. Masih ada beberapa menit ke depan, lalu kita akan putus. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Steve Mondang sudah datang. Terima kasih semuanya, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih Dr. Hansel firmannya. Signalnya ini ya, jeleknya tadi.